Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten bedah isu ini, saya ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai peluang, rencana atau harapan atau keinginan untuk pembentukan daerah istimewa Minangkabau. Mengapa itu penting didiskusikan di bedah isu? Karena saya sudah membuat konten yang berjudul mengenai asimetris decentralization atau desentralisasi asimetris di pantai pesisir barat Lampung, tepatnya di Krui. Nah, sekarang tentu saya ingin melanjutkan pandangan-pandangan saya yang di video yang lalu itu mengatakan bahwa secara konsep baik filosofis, kemudian yuridis dan sosiologis, konsep atau pelaksanaan desentralisasi asimetris itu masih atau sangat mungkin diterapkan untuk banyak daerah di Indonesia, atau paling tidak untuk beberapa daerah di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita membaca peluang Minangkabau atau Sumatera Barat itu menjadi daerah istimewa? Pertama, saya ingin menunjukkan dulu pasal-pasal di Konstitusi Indonesia. Tetapi sembari saya menyebutkan itu, sahabat pembelajar bisa menikmati saya berada di selasar sebelah selatan dari Masjid Raya Sumatera Barat, yang di sebelah selatan ini nampak keindahan. Lalu di sebelah sana juga ada menara masjidnya. Sahabat pembelajar, di ketentuan konstitusi, tepatnya pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945, di sana disebutkan di pasal 18A Undang-Undang Dasar itu, di ayat satunya, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18A memang bercerita atau mengatur mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah, tetapi di sana ada garis bawahnya, yaitu dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, ketentuan pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Saya ingin mengulangi ketentuan pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Apa maksud dari lahirnya norma konstitusi ini? Tentu saja dua norma itu, yaitu pasal 18A ayat 1 yang menyebutkan pola hubungan antara pusat, daerah provinsi dengan kabupaten kota harus memperhatikan kekhususan dan keragaman. Kemudian di sisi lain pasal 18B ayat 1 yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, itu menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia memungkinkan adanya daerah istimewa dan daerah khusus selain yang sudah ada sebelumnya. Yang sudah ada sebelumnya sudah saya sampaikan di video saat di Krui, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian daerah istimewa Aceh dengan negeri Aceh Darussalamnya itu, lalu kemudian daerah khusus itu ada daerah khusus ibu kota dan ada otonomi khusus di Papua dan Papua Barat. Sahabat pembelajar, di bedah isu ini saya ingin menyebutkan bahwa secara konstitusional kita daerah istimewa Minangkabau ini menjadi terbuka peluang untuk menjadi daerah istimewa. Disebutkan di pasal 18A dan 18B ayat 1 dua-duanya bahwa semuanya itu akan diatur dalam undang-undang. Nah, rencana undang-undangnya, rancangan undang-undang naskah akademiknya itu sudah disiapkan oleh
sahabat-sahabat yang pegiat daerah istimewa Minangkabau. Saya mengapresiasi ikhtiar itu, dan setiap naskah akademik tentu membutuhkan masukan, kemudian pendalaman, kemudian juga kritik dari berbagai pihak. Nah, yang ingin saya sampaikan di bagian berikutnya, setelah secara filosofis kita bisa memahami dan secara konstitusi kita paham, kita memungkinkan adanya daerah istimewa. Sekarang kemudian bagaimana secara sosiologis? Apakah masyarakat Sumatera Barat siap atau menghendaki adanya daerah istimewa Minangkabau? Saya pikir saya tidak bisa membuat statement yang merepresentasikan keinginan harapan masyarakat Sumatera Barat, tetapi saya yakin sebagian masyarakat kita memang menghendaki daerah istimewa itu. Sebagian kecil mungkin juga dengan pendekatan atau sudut pandang yang sedikit berbeda, menganggap bahwa daerah istimewa ini belum saatnya atau bahkan sama sekali tidak perlu, tetapi diskursus seperti ini tetap saja penting. Nah, saya ingin menjabarkan 3 hal secara filosofis dulu. Secara filosofis dalam pandangan saya bahwa setiap bangsa, setiap masyarakat itu mempunyai kebiasaannya, keistimewaan, kekhasiannya masing-masing. Di sini misalnya ada Salingka Nagari. Kemudian di kampung saya itu ada pepatah yang menyebutkan cara sadesa dengan ciri sabumi. Jadi ciri sabumi dan cara sadesa. Ciri sabumi itu maksudnya di wilayah itu dia punya penciri tersendiri, dan cara sadesa artinya setiap desa itu juga punya aturan masing-masing. Tentu saja itu desa atau model desa adat. Nah, dalam konteks ini maka saya bersama-sama dengan banyak pemikir hukum tata negara lainnya meyakini bahwa setiap wilayah itu, setiap masyarakat itu memang punya cara berhukumnya sendiri. Hukum atau tata hukum itu memang hidup dan tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat itu, dan kemudian pencirinya setiap masyarakat satu dengan lain berbeda. Banyak pandangan mengenai ini. Ada yang mengatakan bahwa setiap masyarakat itu mempunyai bahasa yang berbeda, dan karenanya juga bahasa sama dengan hukum, atau hukum sama dengan bahasa, maka setiap masyarakat juga punya hukumnya masing-masing. Nah, dalam konteks seperti inilah maka kemudian kita bisa melihat bahwa Minangkabau itu mempunyai cara berhukumnya yang khas Minangkabau gitu. Karenanya ini menjadi landasan filosofis, satu landasan filosofis bahwa Minangkabau memang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Yang kedua, tentu saja kita punya keistimewaan ketika adat bisa bersanding dengan agama yang dianut oleh mayoritas. Ketika Islam datang ke Minangkabau, Islam kemudian adat dan Islam tidak menegasikan satu dengan lainnya. Karenanya kemudian ada konsep, ada falsafah, ada bersandi syara bersandi kitabullah. Saya pikir ini kekuatan secara filosofis mengapa kemudian daerah istimewa Minangkabau ini layak hadir begitu ya, karena kita punya falsafah yang khas yang saya sebutkan tadi. Ada bersandi syara bersandi kitabullah. Sahabat semua, di bedah isu ini kemudian saya juga ingin menyampaikan secara konstitusi landasan yuridis tadi sudah jelas. Di bagian pertama video saya juga sudah jelas. Sekarang bagaimana landasan sosiologisnya? Nah, dewasa ini sekalipun kita sama dengan daerah-daerah lain menjadi wilayah terbuka, kemudian perkembangan zaman, ekonomi, keterbukaan, informasi, teknologi, tetapi itu semua tentu saja kita harapkan tidak kemudian melunturkan konsep-konsep ciri-ciri dari masyarakat Minangkabau yang tetap mesti teguh pada adek bersandi syara bersandi kitabullah. Kita punya penciri ketika adat itu kemudian tidak bertabrakan dengan konsep keyakinan yang dianut, yaitu Islam yang merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Minang. Nah, dalam kondisi seperti ini maka secara sosiologis hadirnya daerah istimewa justru akan meneguhkan kembali, memperkuat kembali
karakter, kebiasaan, tata cara kehidupan, dan bagaimana masyarakat Minangkabau itu mengelola, mengatur dirinya, mengatur tata pemerintahan daerah Sumatera Baratnya, mengatur juga bagaimana kabupaten kota lainnya. Ada banyak perda yang sudah disiapkan, dan yang terakhir perda tentang nagari yang juga mengadopsi atau lahir karena Undang-Undang Nomor 6 2014 itu. Kemudian juga ada sistem peradilan adatnya misalnya. Nah, ini juga menjadi pendukung hadirnya layak hadirnya daerah istimewa Minangkabau. Saya pikir itu dari sisi filosofis, dari sisi yuridis konstitusional, dan dari sisi sosiologis, bahwa perubahan masyarakat Minangkabau dan dunia tentunya secara umum itu justru harus kembali kita meneguhkan bahwa kita punya penciri yang berbeda, punya karakter. Kita tetap berpikir kosmopolitan, tetapi juga tidak meninggalkan karakter keminangkabauan. Di berbagai negara itu mampu, Jepang salah satunya. Saya pikir itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini tetap terbuka pintu dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Raya Sumatera Barat, saya menyampaikan untuk kita semua. Terima kasih.